pertemuan kali ini saya ingin mengupas tentang yang aneh-aneh yang terjadi di negeri ini dalam praktek ketatanegaraan. Misalnya adalah soal Dewan Pertimbangan Daerah. Jadi kenapa ada lembaga tinggi negara yang disebut dengan DPD? Itu alasannya kenapa, reasoningnya seperti apa, kemudian pokok-pokok pikirannya itu seperti apa, sehingga terjadilah dibentuk lembaga DPD itu. Ini yang ingin kita bahas, kita dalami, kita diskusikan. So ini adalah sangat menarik gitu. Oke. Jadi di negara-negara yang besar itu kebutuhan tentang lembaga ini, kalau kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Daerah itu menjadi sangat penting di dalam sistem perpolitikannya, yang di Amerika disebut dengan Senat. Orangnya disebut dengan senator. Apa tugasnya? Apa bedanya dengan House of Representative atau yang disebut oleh kita dengan legislatif atau DPR, ya. Nah, karena kita menganut sistem presidensial, jadi orang memilih orang, maka keterwakilan seseorang di eksekutif maupun di DPR itu adalah mewakili dirinya sendiri. Apa yang menjadi domain dari anggota DPR maupun eksekutif, ya, seperti presiden, adalah konsep dirinya, adalah cita-cita yang ada di dalam pikirannya. Misalnya seorang presiden adalah bagaimana membangun pemerintahan ini, membangun bangsa ini, ya, untuk supaya bisa quote and quote mensejahterakan, quote and quote mensejahterakan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ini amanah konstitusi. Itu harus sama itu. Hanya kan nanti breakdown-nya tergantung dari program-program mereka. Jadi di situ bagaimana membangun. Nah, sedangkan senator itu mewakili daerah. Apa yang dia wakili daerah itu? Aspirasi rakyat, lingkungan hidup mereka, sistem nilai mereka, gitu. Jadi umpamanya kalau presiden ingin membangun pabrik industri di ujung kulon, nah, anggota DPD dari Provinsi Banten itu harus berteriak, no, karena di sana ada badak. Itu tugasnya anggota DPD itu. Karena Anda mewakili daerahnya, di sana ada badak. Kemudian di NTT, di Komodo Island, ya, sekarang sedang dibangun Jurassic Park. Kemudian ada yang berteriak, rakyat di sana merasa harus pindah dari tanah airnya, tanah leluhurnya, karena akan dipakai proyek Jurassic Park di sana. Saya tahu ada kelompok masyarakat yang masih ada di hidup bersama Komodo di sana, ya. Mereka harus pergi. Nah, anggota DPD yang ex NTT itu harus berteriak no, karena di sana ada masyarakat adat, masyarakat setempat yang sudah bertahun-tahun dia hidup nyaman bersama komodo-komodo itu. Yang kita takuti itu yang mereka juga terancam kalau komodo-komodo itu lapar, anak yang dimakan oleh komodo itu dari Pulau Rinca itu. Nah, itu tugasnya, ya. Jadi kalau pembangunan go ahead, pembangunan, tapi ketika dia itu akan merusak lingkungan, akan mengganggu sistem nilai yang ada di sana, nah mereka itu punya kewajiban, tugasnya seperti itu. Jadi kira-kira mengerti kan fungsi dan tugasnya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Di Indonesia sudah terbentuk DPD, kemudian dipilih oleh daerah-daerah, mewakili daerah-daerah mereka. Tapi kemudian persoalannya, DPD yang ada saat ini di pemerintah Republik Indonesia ini tugasnya tidak jelas, bunyinya tidak ada, ya. Bahkan yang mewakili mereka dari daerah-daerah ini, yang quote and quote harusnya adalah orang yang terpandang di satu daerah, orang pejuang di satu daerah, orang negarawan daerah,
orang yang terkenal karena kebijakan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ya, misalnya wakil dari Jawa Barat itu diwakili oleh seorang pelawak dari Cimahi, atau mantan Bupati Garut, ya, yang sempat kontroversial karena perilaku moralitasnya. Dia menjadi anggota DPD yang sangat kita hormati, mewakili Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, bukan? Dan di sana tidak ada kerja apa-apa. Ya Bung Oni ya, nggak ada bunyi apa-apa. Bahkan ketika undang-undang Omnibus Law itu disusun, dibicarakan, didiskusikan, mereka tidak terlibat. Bahkan tidak dilibatkan, karena dianggap bukan tugas mereka. Padahal sebenarnya dia itu adalah harus menjadi corong pertama. Karena apa? Karena nanti usaha-usaha asing itu ya ada di daerah-daerah, investor asing itu ada di daerah-daerah. Ya, kemudian yang dibela juga masyarakat di daerahnya di situ. Jadi harus terlibat di situ. Jadi sekali lagi ini absurditas ini ya yang terjadi di setiap lini sektor kepemerintahan seperti ini. Heran sekali saya ini. Yang saya heran adalah bukan kepada para profesor doktor yang ada di kubu pemerintahan. Sebab keilmuan mereka itu tidak tajam lagi ketika dia waktu berada di menjadi rakyat sebagai kritikus. Ya biarkanlah mereka itu sedang mabuk kekuasaan. Tapi juga saya heran kenapa para akademisi yang ada di perguruan tinggi membiarkan seperti ini, seolah-olah ini adalah hal yang benar. Betapa pentingnya Senat itu, ya. Sehingga di Amerika itu masa waktunya itu 6 tahun, lebih lama dari presiden. Kenapa? Supaya menjaga stabilitas negara ini. Presiden 4 tahun, anggota DPR 2 tahun. Loh, kita didominasi oleh anggota DPR yang keberadaannya adalah mewakili pribadinya sendiri. Mewakili konstituennya yang kecil itu, yang 200 ribuan atau 100 ribuan. Tapi anggota Senat, tapi senator, dia mewakili wilayah dan daerahnya. Dan dipilih oleh rakyat langsung kepada dirinya itu, figurnya itu. Yaitu karena perannya seperti itu. Nah, itu yang anehnya itu kok dibiarkan anggota DPD itu tidak bekerja, tapi dia menikmati pajak yang dibayar oleh rakyat. Entah walaupun mereka tidak punya pekerjaan, posisinya seperti itu, masih juga banyak orang yang tertarik menjadi anggota DPD. Kenapa coba? Dikasih mobil? Oke, thank you.